Bentuk peneliti muda berprestasi dengan asas sejuta karya. Ayo ulangi kita bareng-bareng ya teman-teman. LIC 2021. Ayo di open mic-nya semua teman-teman. Ayo di open mic-nya biar kita semangat. Ayo yang belum open mic boleh open mic. Kita ucapin bareng-bareng. Ayo Nur Anissa. Open mic. Oke, ayo. Kita mulai ya. 1, 2, 3. LIC 2021 membentuk peneliti muda berprestasi dengan asas karya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, selanjutnya ada pematerian mengenai etika kepenulisan yang akan dibawakan oleh Kang Gugum Surya Gumilar SPD. Masya Allah, luar biasa sekali. Beliau adalah Menteri Pendidikan BEM UPI tahun 2019 sampai 2020 dan memiliki segudang prestasi. Nah, tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, ya, lalu akan dimoderatori oleh Kang Sadam Fauzi yang juga merupakan Ketua Biro Rekayasa LEPIM UPI Purwakarta. Baiklah, saya alihkan room ini ke Kang Sadam Fauzi. Kepadanya, silakan. Halo, tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibrahi qabiran basira. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Semoga di tengah-tengah pandemi ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya dan selalu ceria setiap saatnya walaupun dalam keadaan apapun itu. Nah, di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Sadam Fauzi, program studi Sistem Telekomunikasi 2019. Nah, di tengah-tengah kita hari ini telah hadir seorang pemateri yang sangat luar biasa sekali yang akan memberikan materinya, memberikan ilmunya kepada kita semua. Ya, semoga kita dapat memahami dengan mudah dan dapat kita terapkan dalam kepenulisan kita. Apa itu temanya? Ada yang tahu semuanya? Tema hari ini, pertemuan kedua. Ada yang tahu? Benar. Etika kepenulisan. Ya, betul sekali. Pada pertemuan kedua ini, temanya adalah etika kepenulisan. Dan jadi sangat bermanfaat sekali bagi kita semua dalam kepenulisan. Oleh karena itu, mari kita simak pemateriannya. Sebelum pematerian dimulai, saya akan membacakan CV terlebih dahulu pematerian pada kali ini. Ya, ini adalah CV pematerian kita. Nama lengkap Gugum Surya Gumilar, tempat tanggal lahir Purwakarta 2 Agustus 98. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya ada di Jalan Sukaraja nomor 94, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta. Agama Islam, status belum nikah, pendidikan 2004 sampai 2010 itu di SD Negeri 16 Negeri Kaler. Kemudian dilanjut 2010 sampai 2013 itulah SMP Negeri 2 Purwakarta, 2013-2016 SMK Negeri 1 Purwakarta, dan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia Teknik Mesin ternyata sama seperti saya. Background SMK-nya Teknik Mesin. Nah, prestasinya sangat banyak sekali ya, ternyata sampai 2 lembar full ternyata. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat yang penting saja. Yang pertama itu guru SMK Taruna Mandiri
guru SMK Taruna Mandiri. Yang kedua adalah founder Gapura Food. Kemudian ketiga, Menteri Pendidikan BEM-Rema UPI 2019-2020. Dan Ketua Departemen PSDM UKM Lepim UPI 2019 dan 2020. Dan ini bisa dilihat banyak sekali keterampilan, pengalaman kerja, aktivitas lainnya, maupun karya tulisnya juga sangat banyak sekali dan lain sebagainya. Sangat hebat dan luar biasa sekali ya. Nah, oleh karena itu kita sambut salam pagi kepada pemateri kita. Halo, selamat pagi Kang Gugum. Ya, selamat pagi. Terdengar suaranya? Oh iya Kang, sudah Kang. Iya. Okay. Ya, baik. Berhubung waktu sudah menunjukkan 9:10, mari kita saksikan, kita simak baik-baik pematerian pada pertemuan kedua ini. Dan untuk waktu dan tempat dipersilakan. Mangga Kang. Terima kasih Kang. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin PPT-nya bisa ditampilkan atau sudah terlihat? Untuk PPT-nya masih belum Kang. Oke. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah membuat acara sedemikian rupa dan sekreatif ini. Mungkin ini adalah tahun pertama panitia melaksanakan LAIC. Betul atau salah? Ya, betul Kang. Betul ya. Betul Kang. Nah, mungkin tahun lalu pengesahan Lepim itu di Bandung. Kebetulan saya ikut andil pas Mumas tersebut di Bandung, dan kemudian disahkanlah Lepim Purwakarta sebagai UKM di Purwakarta. Oke. Kemudian saya ucapkan juga selamat kepada rekan-rekan yang sudah bisa bergabung di UKM Lepim UPI, yang mana UKM Lepim UPI merupakan fondasi atau tolak ukur teman-teman untuk meraih prestasi yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Dan juga teman-teman di sini patut bersyukur bisa masuk ke UKM Lepim UPI karena banyak ilmu yang di dalamnya belum tentu kalian bisa dapat di bangku perkuliahan. Seperti itu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pengurus UKM Lepim UPI tahun sekarang yang sangat luar biasa, kolaborasi dengan UKM UPI yang ada di Bandung. Kebetulan tahun lalu saya juga menjabat sebagai Ketua TPSDM, dan juga sama pelaksanaannya programnya oprek kayak gini, LAIC, kemudian YRT. Nah, setelah LAIC akan ada kegiatan YRT yang akan dikolaborasikan dengan UKM Lepim UPI Bandung, kalau tidak salah. Kemudian di sini pembahasannya langsung saja ya, karena waktunya hanya 1 jam ya. Betul, 1 jam? Ya, betul Langsung Kang. saja kita akan coba membahas tentang materi apa sih yang harus kita jelaskan. Nah, kebetulan di sini adalah etika kepenulisan. Mungkin teman-teman kemarin sudah belajar tentang keorganisasian ya. Mungkin ini adalah langkah awal sebagai seorang penulis. Sebelum kalian menulis harus tahu dulu etika kepenulisan itu seperti apa, dan juga apa aja sih yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Jadi nggak hanya sekedar menulis, karena di sini kepenulisannya berbentuk ilmiah. Yang namanya ilmiah itu harus terstruktur, terorganisasi, dan juga tidak harus beretika nulisnya. Tidak hanya asal nulis seperti puisi kan itu
bukan karya ilmiah ya, seperti puisi dan juga cerpen dan lain-lain. Nah, itu bukan karya ilmiah. Tapi kalau di sini adalah karya tulis ilmiah yang mana harus ada aturan-aturan atau norma-norma yang harus kalian lakukan, atau ada aturan yang tidak boleh kalian lakukan. Nanti juga kalian di akhir semester akan membuat skripsi, di mana ini adalah penting buat kalian karena pedoman awal untuk kalian. Boleh next page-nya? Atau bisa sama saya? Enggak ya? Oke, di next. Iya, mangga operator bisa di next. Nggak bisa sama saya ya? Kalau sama saya lebih enak. Enggak ya? Sudah, Kang, sudah di next. Oh, sudah. Soalnya di layar saya masih slide pertama. Mungkin nih teman-teman slide-nya udah pindah? Belum juga kan sama. Belum ya? Belum, Kang. Mau di open di Kang Gugum aja, Kang. Bagaimana? Oke, boleh, bisa. Iya, baik panitia, mungkin bisa langsung Biar lebih enak. open di Kang Gugum saja PPT-nya. Terima kasih. Mangga, Kang. Sudah di ini. Sebentar ya. Sebentar. Sudah muncul? Masih loading, kan? Oh, loading ya. Oke, sudah muncul ya? Sudah. Masih loading, Kang. Oke. Ya, inilah resiko kita bertemu via Zoom karena mungkin Yang muncul, Kang? banyak kendala teknis. Udah ya? Sudah. Udah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh moderator yang sangat luar biasa. Ya, mungkin setelah yang pandang dari saya pribadi, mungkin saya pernah menjabat sebagai Ketua Departemen PSDM. Kalau misalkan ada yang menghubungi saya, boleh di-save nomor saya. Dan juga kalau misalkan mau diskusi tentang kepenulisan, mangga, karena saya rumahnya ada di Purwakarta, dekat kampus UPI. Kalau misalkan teman-teman mau diskusi, mau menanyakan perihal kepenulisan, atau misalkan tentang nanya-nanya lomba atau kehidupan, mangga dipersilahkan, bisa kontak saya. Begitu, jangan sungkan-sungkan karena kita adalah keluarga, sama-sama UPM Lepim. Saya juga sebetulnya sekarang masih menjabat sebagai MPO di Lepim. Itu walaupun MPO yang pasif ya, tidak aktif kayak dulu karena mungkin ada kesibukan-kesibukan lain. Kesibukan saya sekarang adalah mengajar di Cimahi, kebetulan di SMK Taruna Mandiri karena masih online jadi terkendala jarak dan juga pembelajarannya di rumah. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah gambar. Mungkin teman-teman salah fokus ya melihat gambarnya ada laki-laki dan perempuan. Sudah terlihat gambar? Ya, sudah, Kang. Sudah. Nah, mungkin itu bukan saya kenapa nyantumin gambar ini. Kita bisa lihat Indonesia itu luas, teman-teman. Indonesia itu nggak hanya di Purwakarta, nggak hanya di Bandung, tapi luas sekali. Kalian bisa memanfaatkan berbagai potensi yang ada di Indonesia, baik di Jawa Barat ataupun dimanapun. Kalian asah, kalian gali, kalian tekuni. Apapun itu, kalian tuangkan di dalam kepenulisan. Itu maksud dari gambar pemandangan ini. Indonesia itu luas, indah, dan juga bisa kita manfaatkan. Nah,
terus ada 2 orang di sini yang sedang menikmati pemandangan. Itu ibarat kita sedang menyongsong masa depan. Kalau kita menyongsong masa depan hanya sendiri, indah tidak melihatnya. Ya mungkin ada yang bilang indah sendiri atau tidak. Pribadi saya mengatakan bahwa apabila kalian ingin sukses, janganlah sendiri. Ajaklah teman kalian, ajaklah rekan kalian, karena sukses bersama-sama itu lebih indah daripada sukses sendirian. Itu pesan dari saya, apabila kalian ingin lomba, apabila kalian ingin menulis karya, ajaklah teman kalian yang masih kurang aktif untuk menulis karya, karena apabila diajak tuh rasanya senang. Saya dulu sempat nggak pernah nulis karena saya aktifnya di organisasi, bukan di kepenulisannya. Tapi saya coba ikut-ikut lomba dan ternyata saya juga bisa loh kayak orang kalau diajak. Ya nanti teman-teman di sini kalau ada yang udah jago nulis, tolonglah ajak temannya yang masih belum jago. Karena lebih indah itu bersama-sama daripada sendiri. Itu makna dari gambar ini. Mungkin kalian bisa paham dan kalian bisa mengerti. Gitu. Saya punya ketentuan diskusi untuk kali ini. Ya mungkin ini harus kalian persiapkan. Yang pertama ada gelas kosong. Maksud dari gelas kosong di sini, fokuskan pikiran kalian atau kosongkan pikiran kalian bahwa ilmu atau jangan memikirkan hal-hal lain selain materi ini. Nantinya apabila diisikan air atau diisikan materi oleh saya, bisa masuk, tidak bocor. Nah, makanya siapkan gelas kosong oleh kalian. Jangan kalian bawa gelas kosong dari dapur. Tapi maksud dari sini tuh adalah namanya diri kalian gitu. Kemudian yang kedua adalah fokus pada materi. Nah, maksud fokus pada materi di sini, omongan saya yang nggak penting dihiraukan, tapi omongan yang berkaitan dengan materi coba ditulis, pahami, karena nanti mungkin di akhir ada post-test dan lain-lain. Oke. Yang ketiga, ajukan pertanyaan. Nah, mungkin teman-teman bisa mengajukan pertanyaan apabila sedang sesi seperti ini. Mungkin ke moderator aja bilang, karena diskusi itu enaknya sambil berjalan, sambil diskusi. Sambil ada pertanyaan, biar nanti teman-teman nggak di akhir aja pertanyaannya. Oke, udah paham ya? Langsung kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, ada quotes dari saya pribadi. Yang isinya, teman-teman bisa baca sendiri. Peneliti yang baik adalah dia yang berani jujur atas apa yang dia teliti. Nah, kunci dari seorang peneliti yang baik itu adalah jujur, teman-teman. Kalau misalkan kalian jujur, kalian nulisnya apa adanya, tanpa ada plagiarisme, tanpa adanya copy paste, insya Allah penelitian kalian itu akan baik, akan banyak dilirik oleh orang. Tapi kalau misalkan kalian nggak jujur, dari awal udah nggak jujur, ngambil datanya asal nulis, nggak ngambil data sungguh-sungguh ke lapangan, tapi asal checklist aja, asal ada. Nah, kalau misalkan diawali dengan ketidakjujuran, insya Allah nggak akan benar ke depannya. Ya mungkin itu pesan dari saya di awal ini, karena nanti kita akan membahas hal yang berkaitan dengan plagiarisme dan juga pelanggaran-pelanggaran pada kepenulisan. Nah, kita bahas secara general dulu, etika kepenulisan itu apa sih? Mungkin kalian udah tahu ya etika itu apa. Nah, mungkin di sini ada dari Setiawan tahun 2011. Nah, dia mengatakan etika adalah konsep nilai yang mengarah pada perilaku, norma ataupun pranata maupun agama kita. Nah, jadi adalah etika itu norma, aturan yang ada di lingkungan kita atau yang kita buat sendiri ataupun orang lain buat. Harus kita patuhi dan kita tegakkan etika tersebut. Nah, kalau etika kepenulisan itu di sini pengertiannya. Mungkin ini secara general ya kalian bisa salin tulisan ini. Banyak pengertian-pengertian tentang etika kepenulisan, cuman yang saya tangkap atau yang ingin saya gali buat teman-teman adalah ini. Norma atau standar aturan tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik buruknya cara penulisan ilmiah. Sebetulnya simpel pengertiannya. Yang boleh dan yang tidak boleh itu seperti apa sih di kepenulisan? Intinya itu sih. Jadi kalau misalkan kalau mau nulis harus kayak gimana dan yang nggak bolehnya apa? Nah itu adalah aturan-aturan.
mungkin setiap universitas memiliki pedoman penulisan karya ilmiahnya masing-masing. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh, bisa saya share pedoman kepenulisan UPI. Ya, saya punyanya tahun 2019, mungkin itu yang terupdate sekarang. Nggak tahu, saya karena udah nggak berurusan lagi dengan UPI, mungkin teman-teman nanti bisa minta ke saya, boleh WA ataupun apa. Nah, di situ adalah aturan-aturan untuk kepenulisan di UPI. Cuman pada umumnya kayak gitu. Tapi di universitas lain pasti berbeda, cuman nggak beda jauh. Nah itu, setiap universitas punya aturannya masing-masing. Oke, udah paham ya? Oke, di sini ada pertama kode etik penulis, atau apa sih yang harus kita lakukan sebagai penulis? Aturan-aturan apa saja sih yang harusnya penulis lakukan dari Setiawan 2011. Nah, karena kalau mengutip dari seseorang itu kita harus mencantumkan sumber. Karena saya bukan ahli, bukan profesor yang tidak bisa membuat pengertian sendiri, karena jadi saya mengambil kutipan dari orang lain. Nah, mungkin itu nanti akan kita pelajari di materi ini. Oke, yang pertama adalah melahirkan karya orisinal, bukan jiplakan. Nah, ini kode etik pertama yang harus kalian lakukan. Jadi, buatlah karya sebisa mungkin dari hasil karya kalian sendiri. Enggak jiplakan orang lain. Boleh melihat, tapi dengan aturan-aturan yang nanti akan dijelaskan di sini. Tidak boleh. Iya, harus kutipan. Nanti kita coba pelajari satu persatu kalau misalkan waktunya cukup. Oke, yang pertama ini ya. Paham ya, harus karya dari hasil kalian sendiri ataupun bareng dengan rekan-rekan kalian. Kalau suaranya nggak jelas, bilang nggak jelas aja ya, biar nanti kita ulangi lagi. Oke, yang kedua adalah bertanggung jawab secara akademis atas tulisan. Nah, maksud bertanggung jawab di sini tuh, kalian dipertanggungjawabkan apabila kalian menuliskan karya ilmiah kalian itu akan dilombakan kemana. Misalkan kalian membuat skripsi, harus dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya kalau misalkan kalian mengikuti lomba, si panitia lomba itu akan memberikan aturan seperti ini. Karya yang sudah diupload adalah mutlak milik panitia. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, mungkin kalian itu bisa ya legowo aja kalau misalkan karya kalian diupload atau dipublish oleh namanya si panitia penyelenggara, karena itu adalah udah aturan umum kalau misalkan kalian mengikuti lomba. Seperti itu ya, bertanggung jawab secara akademis atas tulisan. Yang kedua adalah menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang diberikan sehingga tidak menyesatkan. Nah, ini mungkin panjang banget ya. Cuman intinya adalah kebermanfaatan dari karya kalian itu apa sih? Pertama, kebermanfaatannya apa? Kalau kalian membuat karya tulis ilmiah kan di bab 1 itu ada manfaat kepenulisan. Nah itu, jadi manfaatnya sih apa? Ada nggak manfaat buat orang lain? Adakah manfaat buat halayak banyak? Misalkan kayak gitu. Nah, jadi jangan menyesatkan. Nah, kalau misalkan membuat karya itu, ya kalau misalkan itu pemikiran kalian, jangan bikin orang lain jadi sesat. Nanti kalian kan calon-calon guru semua yang harus memberikan pelajaran yang benar-benar tidak menyesatkan oleh murid. Karena gini, kalau misalkan kalian memberikan bahan ajar yang salah kepada murid, murid itu akan selalu ingat, oh si Bapak Gugum pernah bilang anu misalnya. Nah, itu akan ingat sampai dia meninggal juga. Yaitu kalau misalkan salah, ya dosa kita sampai dia meninggal. Kalau misalkan benar, itu pahala buat kita. Nah, makanya jangan sampai menyesatkan. Oke. Yang ketiga adalah menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Nah, biasanya di sini ada mentor. Kalau misalkan kalian menulis karya ilmiah atau dosen pembimbing. Nah, coba konsultasi, jangan sampai lomba itu terburu-buru, nggak direvisi dulu atau direview dulu oleh dosen. Kita ambil contohnya lomba aja ya, karya tulis ilmiah, jangan skripsi dulu, sama-sama aja sih, cuman karena kita mungkin fokusnya nanti ke bidang kepenulisan yang akan dilombakan, kita bahasnya itu, biar sama rata gitu. Nah, jadi saran-saran yang diberikan itu kalian terima, karena saran itu akan yang terbaik buat kalian. Ini susunannya 1, 2, 5, 6 gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah susunannya acak-acakan juga, yang penting nanti ada 8 poin yang akan saya berikan.
Nggak harus berurutan sih. Nah, jadi menerima saran dan perbaikan. Jangan sampai udah dikasih perbaikan, kalian nggak lakukan. Itu percuma saja kalau kalian misalkan melakukan hal-hal apa seperti itu kepada orang lain. Nah, kemudian menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Nah, ini mungkin aturan-aturan umum, kode etik yang harus kalian lakukan. Nggak boleh nulis secara asal-asalan karena ini karya ilmiah, bukan karya non ilmiah gitu, bukan cerpen dan bukan puisi yang bisa kalian ngawang-ngawang nulisnya. Kalau di karya tulis ilmiah itu enggak. Oke, yang ketujuh adalah menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Nah, kalau kalian misalkan mau ngambil sumber dari orang lain, ya kalian hargai, tulislah kutipannya. Kalau misalkan kalian menggunakan kutipan langsung, kasih tanda petik. Kalau kalian menggunakan pendapat orang lain, gunakanlah sumbernya yang baik dan benar. Tapi jangan sampai kalian copy paste. Nanti kita bahas, ada pembahasannya di sini. Itu adalah pelanggaran yang tidak boleh kalian lakukan. Yang ketujuh itu ya, harus mencantumkan sumber apabila kalian mengutip dari orang lain. Itu penting. Kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna. Jadi kalau misalkan kalian kepenulisannya tentang keteknikan atau eksakta, itu kan ada output ya. Biasanya itu penelitiannya jenisnya R&D, Research and Development. Jadi penelitian dan pengembangan. Kalian biasanya membuat sebuah produk atau prototipe yang harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu biasanya anak-anak eksakta atau IPA yang biasanya membuat karya-karya seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedelapan adalah menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Ada falsifikasi, publikasi, dan plagiat. Nah, nanti kita akan coba jabarkan apa sih dari macam-macam pelanggaran ini. Itu mungkin ini yang harus kalian hindari atau kode etik sebagai peneliti harus kalian lakukan 8 ini sebelum kalian menulis. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke bentuk pelanggaran karya ilmiah. Nah, ini penting nih. Bentuknya tuh apa aja sih pelanggaran karya ilmiah itu? Oke, yang pertama ada plagiarisme atau plagiarisasi atau plagiat biasanya kita. Ini yang pertama. Oke, ini sumbernya dari LIPI ya 2013 karena saya bukan seorang ahli, jadi saya mengutip dari orang lain. Yang pertama adalah plagiat. Apa sih plagiat? Nah, bisa kalian catat ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian di-share PPT saya sudah membuat paragraf di bawah slide ini untuk kalian bisa pahami. Cuman sekarang harus kalian catat dulu. Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh sumber dari suatu karya ilmiah orang lain. Nah, itu adalah plagiarisme. Plagiator adalah orang yang membuat plagiat. Itu siapa? Misalkan kalian melakukan plagiatnya, berarti itu kalian plagiatornya. Nah, bisa disebut juga adalah pencurian proses hasil untuk mengajukan karya ilmiah. Jadi bisa disebut pencuri kalau plagiat itu. Misalkan contohnya seperti mencuri gagasan, mencuri pemikiran, mencuri ide, mencuri objek, hasil penelitian. Nah, itu misalkan kalian copy paste. Nah, itu kalian plagiarisme. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan parafrase. Nah, ini hal yang jangan kalian lakukan apabila kalian membuat karya tulis ilmiah. Ini saya hanya mencantumkan poinnya saja di PPT, tapi nanti di bawah ada penjelasan. Mungkin kalau waktunya cukup saya jelaskan lagi. Yang kedua adalah publication. Nah, tadi ya, publication adalah pemalsuan hasil penelitian. Pemalsuan hasil penelitian. Kalau tadi kan pencurian hasil penelitian, kalau ini pemalsuan hasil penelitian. Kalau misalkan dijabarkan, mencatat atau mengumumkan hasil penelitian tanpa membuktikan telah melakukan penelitian. Jadi kalian mencantumkan hasil tanpa melakukan survei lapangan. Misalkan hasil kan di bab 4 ya, kalian nulis bab 4 asal-asalan gitu, tanpa melihat hasil, Nah, itu disebutnya publication, termasuk pelanggaran penulisan karya ilmiah. Oke, paham ya?
Oke, yang kedua, berarti ini ketiga ya. Ini yang apa-apa lah. Apa namanya susunannya macak-acakan karena mungkin kesalahan dari saya. Ada falsification. Falsification adalah pemalsuan data penelitian. Nah, tadi kan hasil penelitian, kalau ini data. Tadi ada hasil, ini data. Data itu berarti kan sebelum kalian melakukan hasil, ada data dulu. Nah, jadi misalkan bahan penelitiannya kalian ngarang, datanya kalian ngarang menggunakan foto atau bagan dari orang lain, kalian tidak melakukan riset terlebih dahulu. Nah, itu disebutnya falsification, pemalsuan data penelitian. Nah, itu nggak boleh kalian lakukan. Oke. Kemudian yang ketiga ada injustice. Nah, injustice ya, di plagiarisme terus sekarang injustice. Apa sih injustice? Adalah perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan. Nah, biasanya kalau misalkan kalian kerja sama dosen nih contohnya, kalian yang capek-capek ngerjain tapi kalian tidak dimasukkan, nah, itu sebetulnya masuk ke pelanggaran atau pembuatan karya ilmiah. Contoh, ada 3 orang yang mengusulkan karya tulis ilmiah. Ketuanya misalkan Nur Anissa, nah, misalkan ketuanya Nur Anissa, tapi dia tuh nggak melakukan apa-apa, yang melakukannya anggota, tapi dia dicantumkan paling depan namanya. Nah, itu adalah pelanggaran yang tidak boleh dilakukan. Kalau mau, ya melakukan sesuai dengan porsinya, dibagi-bagi tugasnya. Terus bab 1 misalkan bareng-bareng, atau siapa yang fokus mengerjakan bab 1, bab 2, dan lain-lain. Kayak gitu, biar apa tidak disebut pelanggaran. Nah, mungkin kalian sekarang sudah tahu, jadi hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Oke. Kemudian yang kelima, ada exploitation. Oke, apa sih exploitation? Namanya rumit-rumit ya, saya juga sepertinya pusing. Adalah pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Nah, ini sering terjadi nih di kampus. Misalkan ada seorang dosen yang mengintimidasi mahasiswanya untuk melakukan penulisan karya ilmiah. Walaupun itu dibayar ya, teman-teman. Dibayar oleh si dosen untuk membuat karya tulis ilmiah. Tapi sebetulnya itu adalah pelanggaran. Harusnya si mahasiswa itu dicantumkan di karyanya, tapi ini biasanya hanya untuk kepentingan dosen untuk naik jabatan. Nah, kalau misalkan berani nih, kalau misalkan kalian nggak takut dikasih nilai jelek sama dosen, bilang aja, Pak, ini termasuk exploitation, Pak, pelanggaran karya ilmiah, tidak boleh. Kalau mau saya boleh buat, Pak, tapi nanti saya masuk ke nama dari peneliti itu. Nah, bisa kalian bilang kayak gitu kalau kalian berani, gitu ya. Itu adalah, jadi kalau misalkan ada dosen nyuruh nih, kalau misalkan kalian nggak ngerjakan nilainya jelek, bilang aja, Pak, itu adalah pelanggaran karya ilmiah, gitu ya. Kemudian ada apalagi duplication. Nah, ini sering kita lakukan ya, duplikat atau menyalin karya orang lain digantikan ke karya kita. Nah, itu nggak boleh. Ya, intinya itu ya, duplication adalah menyalin karya orang lain diganti oleh dengan karya kita. Nah, itu tidak boleh. Oke, selanjutnya ada, kita cepat ya, waktunya udah mau habis. Ada intended carelessness. Ya, mungkin ini adalah kecerobohan yang disengaja. Nah, kecerobohan yang disengaja maksudnya di sini itu tidak mencantumkan sumber secara sengaja. Ah, ini mah sedikit, inilah pengertiannya, saya nggak masukin sumber. Nah, itu tidak boleh. Sedikit apapun tetap kita harus masukkan sumbernya. Ini adalah kecerobohan yang disengaja ya, teman-teman. Nah, mungkin ini ada 7 ya yang harus kalian pahami. Ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin kalian tahu cuma plagiarisme ya. Saya juga pasti sering banget masih sering melakukan ke 7 poin ini, karena ya namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, mungkin kita bisa meminimalisir apabila kita sudah tahu ke-7 jenis pelanggaran ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini ada bentuk plagiat. Nah, tadi kan jenisnya ya. Nah, tadi kan tindakannya plagiat. Nah, tadi kan karya ilmiah. Kalau di sini adalah tindakan plagiatnya. Bentar ya. Tindakan plagiat. Nah, di sini ada berapa poin nih? 9 tidak boleh dikatakan atau ini merupakan bentuk-bentuk tindakan.
Yang pertama ada salin dan tempel. Ini sering kita lakukan atau copy paste ya. Copy paste sering kita lakukan. Nah, coba hindari copy paste karena ini merupakan bentuk tindakan plagiat. Jadi kita bahasnya plagiat ya. Tadi kan mungkin duplikasi mah ya udah tahu. Kalau plagiat kan bentuknya banyak, enggak hanya plagiat aja. Plagiat itu apa aja? Nah, ini ada 9 poin plagiat itu apa. Copy paste merupakan tindakan plagiat. Nah, itu harus dihindari oleh kalian. Kalau misalkan copy paste harus kalian parafrase. Nanti kita ajari parafrase itu apa. Kemudian yang kedua ada penerjemahan. Nah, biasanya kan di jurnal-jurnal itu kita menggunakan jurnal bahasa Inggris, terus kita terjemahkan nih, terus kita salin terjemahan. Nah, itu merupakan bentuk tindakan plagiat yang tidak boleh kita lakukan. Kalau yang penerjemahan itu merupakan bentuk tindakan plagiat. Coba hindari, coba parafrase, maknanya apa, kalian langsung tulis ulang sesuai dengan pemikiran kalian, tapi maknanya sama. Nah, itu adalah ya sedikit pengertian tentang parafrase. Kemudian yang ketiga ada plagiat terselubung. Wah, terselubung ya. Nah, dimaksud plagiat terselubung itu tindakan mengambil sebagian porsi tulisan orang lain kemudian mengubah beberapa kata. Nah, ini biasanya seringnya kalau misalkan kita mau menghindari plagiat, biasanya gitu ya. Tulisan orang lain kita ambil, terus kita ubah sedikit-sedikit. Nah, itu juga merupakan tindakan plagiat. Kalau misalkan kalian nggak percaya, coba kalian nanti bikin karya ilmiah dengan gitu mengganti sedikit-sedikit kata atau plagiat terselubung. Terus kalian cek menggunakan aplikasi Turnitin. Itu pasti ketahuan plagiarismenya. Saya pun kayak gitu sama skripsi saya dulu. Wah, ribet banget pokoknya ngilangin plagiat. Nah, kalau misalkan mau penelitian yang baik dan benar dan jujur. Hindari plagiat. Yang keempat ada clause quote. Nah, apa sih itu? Namanya juga pusing ya, mungkin kalian juga apa sih itu? Nah, kalau di sini tuh merupakan mencampurkan kata-kata yang berbeda dari berbagai sumber. Nah, jadi campuran kata-kata yang berbeda dari berbagai sumber. Jadi ada 3 sumber nih. Sumber misalkan tentang metodologi penelitian, ada 3 orang sumber, Sugiono, terus ada siapa lagi. Kalian gabungkan, terus kalian jadikan paragraf yang itu adalah hasil dari kalian. Nah, itu adalah merupakan tindakan plagiat. Oke, yang kelima apa? Plagiat struktural. Plagiat struktural adalah terkait peniruan pola struktur tulisan. Nah, misalkan mulai dari metodologi, bahkan sampai tujuan penelitiannya itu sama. Nah, itu merupakan plagiat struktural, jadi terstruktur. Kalau misalkan tujuan penelitiannya udah sama dan metodologinya udah sama, hasilnya pun pasti sama. Karena penelitian itu dilihat dari tujuannya apa, outputnya apa, gitu. Jadi bab 1 misalkan nanti belajar ya harus sesuai rumusan masalahnya apa, kemudian tujuannya apa, pertama latar belakangnya apa, diturunkan ke rumusan masalah itu dijawab oleh tujuan. Mungkin itu nanti dipelajari ya di materi-materi selanjutnya. Nah, yang keenam ada Foundation Revise. Apa sih? Saya juga nggak tahu itu apa artinya. Bahasa Inggris mah emang mungkin sebagian orang bingung. Nah, merupakan upaya menghilangkan beberapa banyak bagian teks yang memang digunakan walaupun penulis menuliskan sumber. Jadi kalian hilangkan nih kata-katanya. Ada 1 kalimat, misalkan 10 kata, kalian jadikan 8 kata. Misalkan. Nah, itu merupakan plagiat juga. Sama. Jadi dihilangkan, kalau tadi kan menyatukan sumber-sumber lain. Kalau ini menghilangkan salah satu kata dari sumber. Nah, itu merupakan plagiat juga. Tapi bentuknya berbeda. Kemudian yang ketujuh, cut and slide. Nah, cut and slide. Nah, pada dasarnya ini mirip sama tadi ya, nomor 6, Found Sacrifice. Itu sama. Cuman ada perbedaannya. Di sini adalah mengambil satu porsi teks dari sumber lain. Nah, sumber lainnya itu dikutip. Jadi, menambahkan dari sumber lain ke sumber yang ada. Tapi bukan menggabungkan, tapi menambahkan di kata-katanya. Gitu. Perbedaannya di situ. Tadi kan menghilangkan. Nah, kalau di sini adalah
mengambil sedikit perbedaannya gitu. Bedanya itu. Kalau tadi menghilangkan, kalau di sini mengambil. Nah, kayak gitu. Kemudian ada self plagiarisme. Nah, biasanya ini sering kita lakukan. Mungkin saya pun melakukan itu karena saya juga baru tahu bahwa kalau misalkan kita membuat sebuah skripsi terus kita jurnalkan, kita copy paste ke skripsi kita, itu adalah tindakan plagiat, teman-teman. Jadi nggak boleh ternyata. Walaupun itu penelitian kita, tapi tetap harus mencantumkan sumber. Saya pernah adu argumen dengan dosen perihal itu. Kenapa sih saya ini plagiatnya banyak banget? Kata beliau, cari sumber lain. Otomatis maksud dari beliau adalah itu adalah self plagiarisme, adalah plagiat pada penelitian kita sendiri. Itu adalah plagiat. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada shake and paste collection. Nah, apa itu shake and paste collection? Tindakan ini mengacu pada pengumpulan beberapa sumber tulisan untuk kemudian mengambil ide berupa bentuk paragraf. Nah, gitu. Jadi beberapa sumber kalian jadikan bentuk tulisan, tapi kalian tidak mencantumkan sumbernya. Nah, jadi si kalimatnya itu tidak koheren, tidak bermakna. Ya, itu disebut plagiat juga. Ini ya, banyak banget jenis plagiat. Nah, mungkin ini bisa kalian lihat di penulisan pedoman karya ilmiah UPI atau kampus-kampus lain, pasti ada bentuk-bentuk tindakan plagiat itu apa. Oke, paham ya? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan aja kita sharing di sini. Mungkin kalau misalkan saya nggak bisa jawab, kita bisa diskusi di luar, biar saya menyiapkan jawaban yang baik dan benarnya kayak gimana. Nah, ini mengapa sih si orang melakukan plagiat? Padahal udah tahu plagiat itu nggak boleh, tapi tetap aja dilakukan. Kenapa alasannya? Oke, ini mana lagi? Belum muncul lama. Banyak animasi. Yang pertama, don't know atau tidak tahu bahwa plagiarisme adalah tindakan kejahatan akademik. Nah, sekarang kan kalian udah tahu, berarti nggak boleh plagiat. Nah, biasanya kenapa sih orang melakukan plagiat itu? Karena nggak tahu bahwa itu tuh merupakan tindakan plagiat. Yang pertama. Yang kedua adalah don't know how. Dia tahu itu plagiat, itu tindakan ilegal, tapi nggak tahu cara menghindarinya gimana. Nggak tahu tuh. Dia tahu itu tuh plagiarisme, tapi bingung cara ngilangin plagiat itu gimana. Nah, itu biasanya orang-orang kebanyakan yang di poin nomor 2. Dia tahu itu plagiat, tapi dia nggak tahu cara menghindarinya kayak gimana. Kemudian yang ketiga, don't care. Ya, tidak peduli terhadap plagiat. Itu bodo amat lah, yang penting skripsi saya beres. Bodo amat lah, yang penting penelitian saya di ACC dosen, walaupun itu hasil dari plagiat. Biasanya orang itu melakukan plagiat karena pada dasarnya itu. Ini sih yang penting. Nomor 4, manajemen waktu. Biasanya kalau misalkan mahasiswa kayak kita kan deadline ya. Nah, cobalah hindari pekerjaan dengan deadline karena nantinya bakal menjurus ke plagiat. Ya udahlah, nggak ada waktu lagi, copy paste aja. Biasanya kayak gitu. Orang-orang tuh kebanyakan. Coba hindari, coba manajemen waktu yang baik sebaik-baiknya biar plagiarisme itu terhindar dari kita. Itu ya. Nih, panitia atau moderator waktunya masih ada berapa menit lagi? Masih, Kang, sampai jam 10, 15 menit. Masih ya, sekarang masih ada 20 menit lagi. Mungkin bisa. Ada sesi tanya jawab plus sesi tanya jawab atau apa itu teh? Ya, ada. Setelah jam 10 nanti 15 menit ada sesi tanya jawab, Kang. Oh, oke. Jadi masih lama ya. Kalau misalkan kecepatan bilang aja ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini? Atau nanti aja di akhir atau mau nanya sekarang? Ya, kepada Kita peserta mungkin yang bisa yang ingin bertanya bisa langsung resen ataupun langsung mengecek di kolom chat ya. Ya, terima kasih. Oke, langsung ngetik aja ya nanti kalau misalkan ada pertanyaan.
kita diskusi aja. Kalau jawabannya maka bisa bantu saya untuk menjawab, karena ya saya sebagai manusia yang penuh dengan ketidaktahuan, jadi mungkin ada hal-hal yang tidak saya ketahui tentang etika kepenulisan ini gitu. Oke, kita next ya. Bagaimana menghindari plagiarisme? Nah, ini mungkin ada tips dari slide ini dengan sumber, ada sumbernya ya di bawah. Karena mungkin kalau misalkan saya membuat sendiri, saya bukan ahli, kalau misalkan saya membuat sumber sendiri berarti saya udah jadi profesor gitu. Menyatakan secara jelas dan secara benar setiap saat kita menggunakan poin-poin ini. Ide, pendapat, dan teori orang lain. Nah, bahwa kita tuh setiap saat selalu menggunakan ide, pendapat, dan teori orang lain. Kalian harus ingat itu. Jadi jangan sampai, ada sumber nih, saya copy paste, ini mah mungkin orang lain juga nggak tahu, ini orang lain, ini adalah sumber orang. Jangan. Coba pikiran kalian bahwa dapat teori dari orang lain, biar terhindar dari plagiat. Nah, pertama itu ya. Kalau misalkan kalian connect dengan slide ini, kalian pasti paham. Yang kedua adalah setiap fakta, data, statistik, grafik, gambar, informasi yang bukan merupakan common knowledge atau pengetahuan umum. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman menulis penelitian kan menggunakan tabel yang umum ya, atau gambar yang umum kita temui atau kita jumpai. Nah, itu nggak boleh. Kalau bisa, teman-teman kalau misalkan mau nyantumin pakai gambar pribadi teman-teman. Kalaupun nggak ada, cari sumbernya, grafik, statistik. Nah, mungkin itu bisa websitenya BPS Badan Statistik itu BP itu singkatannya, intinya itulah. Jadi kalian bisa tahu rata-rata penggunaan handphone di Indonesia berapa, misalkan rata-rata jumlah mahasiswa di Indonesia ada berapa, yang bisa kalian lihat. Tapi jangan sampai itu adalah pengetahuan umum. Maksud pengetahuan umum itu yang sering kita jumpai di jalan, misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengetahuan umum, mending kalian buat pandangan sendiri atau memparafrase hasil karya orang lain. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga adalah mengutip. Kalau mengutip, memberi tanda kutip pada tulisan atau perkataan orang lain. Kalau misalkan itu kalimat langsung, dengan tetap menyebutkan sumber. Nah, itu ada aturannya di kepenulisan. Mungkin kalau misalkan cukup kita jelaskan, kalau misalkan enggak, bisa kalian baca nanti di slide-slide selanjutnya ada. Cara mengutip itu gimana, kalimat langsung itu apa, mungkin kalian udah paham dan mungkin kalian udah baca. Misalkan ada perkataan orang lain nih, mau kalian kutip, nah itu boleh, tapi dengan mencantumkan tanda kutip, dengan tidak menghilangkan satu kata pun. Tapi ada batas maksimal dari kutipan langsung. Gitu. Misalkan kalian menggunakan undang-undang, itu kan udah sah ya aturannya dari sana, udah ditetapkan, itu boleh kalian menggunakan kutipan. Tapi kalau misalkan kalimatnya banyak atau lebih dari 10% kalau nggak salah ya, bisa kalian cari, itu menggunakan paragraf mencorok ke tengah. Jadi beda dengan paragraf yang sesuai. Itu nanti ada aturan di tata tulis. Mungkin kalau misalkan kalian belum jelas, bisa kalian baca di pedoman penulisan UPI. Nah, mungkin kalau kalian udah paham di sini, ya alhamdulillah gitu. Nah, kalau misalkan kalimatnya langsung, sedikit kalimatnya itu bisa pakai kutip biasa di tengah-tengah kalimat. Kalau misalkan kalimatnya banyak, nah itu bisa kalian menggunakan kalimatnya yang menjorok ke tengah. Itu contohnya undang-undang, atau contohnya pasal-pasal, kayak gitu. Biasanya anak-anak PKN tuh yang biasanya menggunakan data-data yang bersumber dari undang-undang. Kemudian melakukan parafrase. Nah, parafrase itu ini nih, menuliskan atau mengucapkan ide orang lain dengan kalimat kita sendiri. Paham gak sih? Paham ya mudah-mudahan. Jadi menuliskan ulang ide orang lain dengan kalimat kita sendiri. Maknanya sama, tapi kalimatnya berbeda.
Itu maksud dari parafrase. Maknanya tetap sama, tapi tulisannya berbeda. Tapi tetap menyebutkan sumber. Nah, itu yang dinamakan adalah parafrase. Ya, jadi jangan sampai kalian hanya hapus kata, ganti kata yang tapi yang lain nggak diganti. Nah, itu tadi ada plagiat terselubung ya. Di atas sudah dijelaskan kenapa itu nggak boleh. Nah, parafrase itu gitu, jadi mengubah semua katanya, walaupun boleh sih nggak semua, yang penting kalian tidak mirip-mirip banget kata-katanya dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, itu disebut parafrase. Oke, nah di sini ada sanksi nih bagi tindakan plagiat. Oh, jangan salah, kalau misalkan kalian melakukan plagiat, ada sanksinya, ada di Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Jadi kalian nanti kalau misalkan ketahuan dapat sanksi, sanksinya apa aja, bisa kalian buka dan bisa kalian lihat apa namanya di pedomannya atau di undang-undangnya. Kalau misalkan dibahas satu-satu lama, cuman intinya kalau misalkan kalian membuat skripsi ternyata plagiarismenya banyak, nah itu bisa-bisa skripsi kalian dicopot. Katanya ada pernah sih saya dengar cerita-cerita, ada yang pernah gelarnya ditarik karena dia copy paste, sampai hal tersebut terjadi pada kalian karena kalian sudah tahu sekilas dari pematerian ini tentang plagiarisme atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis atau etika kepenulisan yang harus dilakukan seperti apa. Kalau misalkan kalian belum puas nih dengan materi ini, bisa kalian cari, karena kalau misalkan di sininya udah komplit semua, lama penjelasannya. Makanya kalian harus aktif mencari lagi di sumber-sumber yang lain. Nah, kayak gitu. Kemudian ada quotes terakhir dari saya. Bukan dari saya ya, dari James. Nah, ini nih di bawah ada sumbernya. Mulailah menulis, jangan berpikir. Berpikir itu nanti saja. Yang penting nulis dulu. Tulis draft pertamamu itu dengan hati, bukan nanti kau akan menulis ulang dengan kepalamu. Kunci utama menulis adalah menulis, bukan berpikir. Nah, jadi intinya kalian harus menulis terlebih dahulu. Berpikirnya cobalah nanti dulu. Kalau misalkan kalian banyak mikir, yang nulis biasanya gitu nih kendala orang-orang yang lama mengerjakan skripsi itu banyak mikir. Nggak beres-beres nih skripsi, gimana ya caranya? Ya di pikiran, tapi dikerjakan. Tulis dulu apa aja, misalkan kalian mau neliti apa, tulis dulu sama kalian. Kalau udah nulis nih, kalian baca lagi. Oh, ternyata nggak kayak gini nih tulisannya. Ternyata ini salah. Nah, itu bisa kalian analisis sendiri. Jangan sampai kalian kalau membuat karya atau membuat skripsi bergantung pada ada nih teman saya sedikit cerita, mungkin saya nggak akan menyebutkan namanya. Sampai sekarang itu dia belum lulus, mungkin sebentar lagi lulus. Dia itu begitu, penelitian itu mengandalkan orang lain. Saya udah kasih tahu dia jangan kayak gini, cuman ya namanya orang ya susah, dan akhirnya dia keteteran sendiri dan akhirnya dia membuat karyanya ulang sendiri. Itu karena kalau misalkan kita udah nggak jujur di awal, susah ke depannya. Kita udah beres tapi kita nggak paham itu apa isinya. Nah, jangan sampai. Di teman-teman LEPIM, insya Allah saya yakin kalian semua bisa dan mampu membuat karya yang terbaik, karena jebolan-jebolan LEPIM itu luar biasa keren-keren. Nanti bakal ada pematerian dari Mapres UPI tahun 2019, itu rekan saya, Novi Anggara, nanti mungkin akan masuk ya di pematerian ini. Terus ada Adit Cahyo Prasetyo, nah itu rekan seperjuangan saya juga di LEPIM, dia direktur tahun lalu. Mungkin itu nanti akan menjelaskan tentang karya tulis itu kayak gimana. Mungkin pematerian beliau itu lebih hebat-hebat daripada saya yang hanya sekedar menyampaikan apa yang saya ngerti dan saya pahami aja. Ini nih ucapan terima kasih dari saya. Masih ada waktu atau udah beres ini teh, moderator? Iya, baik Kang. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab kan? Oke, mungkin nanti dah bisa di-share ini PPT karena di bawahnya ini ada tuh tentang kutipan langsung. Nah, menggunakan kayak gimana, terus kapan kutipan langsung itu digunakan, ada teknik
melakukan paraprasu itu gimana, ada. Kalau dijelaskan sekarang kan nggak akan keburu ya, bisa kalian nanti baca, minta PPT-nya boleh. Insya Allah saya dengan senang hati memberikan ilmu ini kepada teman-teman. Nah, strategi menghindari plagiat kayak gimana, terus bentuk. Nah, tadi pelanggaran karya ilmiah, nah ini udah saya jelaskan ya, kalau misalkan kalian nggak paham tadi yang saya omongkan, bisa kalian minta PPT-nya ke panitia atau ke saya PC, udah jelas di sini. Tuh. Tadi duplikasi apa, terus injustice apa, itu ada semua. Mungkin udah ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan, karena kita semua tahu kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik kita sebagai umat manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Gugum. Selanjutnya masih ada waktu, kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Yang ingin bertanya, maka bisa raise hand ataupun bisa melewati fitur chat yang ada di Zoom. Baik, mungkin langsung saja. Oh ya, ada satu pertanyaan dari kelompok 4. Izin bertanya dari Nasdua Izzati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga bisa langsung open mic. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya jelas? Oke, jelas. Izin bertanya, Kang. Jadi, dalam etika kepenulisan ini, apakah kita diperbolehkan untuk meneliti penelitian yang sudah ada sebelumnya? Terima kasih, Kang. Oke. Ini langsung dijawab atau di-keep dulu? Moderator, Pak Moderator. Ya, mungkin di-keep dulu ya, Kang. Agar efisien. Takut saya lupa. Oh iya, baik. Bisa langsung jawab kalau gitu, Kang. Oke. Kalau boleh, apa tadi teh lupa lagi. Dalam etika kepenulisan, apakah kita diperbolehkan untuk meneliti penelitian yang sudah ada sebelumnya? Oke, itu sangat boleh. Karena penelitian itu ada berbagai jenisnya. Kita meneliti sendiri atau kita mengembangkan penelitian orang lain atau kita membuat karya orang lain tapi kita modifikasi. Itu sangatlah boleh. Cuman jangan sampai tadi poin-poin etika kepenulisannya itu tetap harus digunakan. Mungkin kan kalau misalkan kita membuat karya atau mengembangkan karya orang lain itu sangat boleh, tapi intinya jangan lupa dengan etika kepenulisannya. Karena kalau mengembangkan karya orang lain itu biasanya lebih mudah, sumbernya sudah ada, cuman harus kalian tambah sumber-sumber lain. Jangan sampai sumbernya itu mirip sama dengan penelitian yang sudah ada. Karena kalau misalkan kayak gitu ya bisa dibilang duplikasi. Nah, kalau bisa penelitian itu kalian harus cari sumber lain. Datanya mungkin dari situ, hasilnya udah ada. Misalkan biasanya penelitian yang belum beres itu bentuknya kualitatif, itu hanya pendapat ya, kualitatif. Bisa tuh penelitian kualitatif itu kalian rubah jadi kuantitatif, menggunakan data-data oleh kalian, dianalisis lagi. Nah itu bisa. Jadi bisa rubah, misalkan penelitian orangnya bentuknya kualitatif nih. Oh ini hasilnya ternyata penggunaan smartphone di Indonesia itu sangat sangat banyak oleh usia di bawah 20 tahun misalkan. Nah, kalian itu bisa kalian jadikan data berapa persen, jumlahnya berapa dengan menggunakan metode angket oleh kalian dengan beberapa sampel yang ada dengan sesuai dengan rumus sampling dan juga metode penelitian. Itu bisa dilakukan kayak gitu. Jadi bisa dilakukan intinya kayak gitu. Mungkin cukup puas atau belum? Ya, terima kasih Kang atas jawabannya. Oke, siap. Ya, baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, mangga bisa langsung resen ataupun bisa mengechat lewat kolom chat. 1, 2, 3. Ada yang ingin bertanya? Oh, ada. Yang pertama ada Anggun Pratiwi dan Ahmad
Qawamu. Maka kepada Anggun Pratiwi terlebih dahulu, bisa langsung open mic. Terima kasih. Iya Kak, saya dari kelompok 2 izin bertanya. Ini kan Kak Gugum bilang kalau kode etik atau cara penulisan karya tulis ilmiah setiap universitas itu berbeda. Iya. Nah, kalau kita mengikuti lomba, sementara kan kita dari UPI, kita ikut yang kode etika karya tulisnya ilmiah UPI, ataukah kita ikut cara penulisannya universitas yang kita ikutin lomba? Terima kasih. Oke. Langsung coba aja ya berarti ya. Nah, biasanya di setiap lomba itu mereka itu memberikan kita contoh atau misalkan aturan-aturan kepenulisannya. Nah, biasanya yang sangat signifikan berbeda itu sistematika penulisan. Nah, jadi sistematika penulisan itu maksudnya di sini itu misalkan cara spasinya berapa, tulisannya apa, header footernya kayak gimana, terus covernya kayak gimana, terus juga misalkan babnya tuh cuma 1, 2, 3, 4, nggak sampai bab 5, misalkan hanya bab 4-nya tuh hanya pembahasan aja atau hanya hasil aja. Nah, itu berbedanya hanya di situ. Cuman pada dasarnya kode etiknya itu hampir sama. Tentang plagiarisme itu pasti ada, nggak boleh. Jadi cuman si panitia penyelenggara tuh nggak akan mungkin, oh kalian nggak boleh plagiatnya berapa persen. Nah, biasanya jarang banget sih lomba yang ada aturan plagiatnya nggak boleh di atas 30% sesuai cek dari Turnitin. Biasanya nggak ada kayak gitu, dibebaskan. Cuman etika kepenulisan itu buat pegangan kalian. Jadi setiap univ itu mungkin etika kepenulisannya sama, cuman polanya yang berbeda. Maksud polanya yang berbeda di sini itu, misalkan kutipan langsungnya ada berapa kalimat yang dibolehkan. Misalkan di UPI itu nggak boleh kutipan langsung, misalkan ya, nggak boleh kutipan tidak langsung. Nah, itu biasanya yang berbeda di seperti itunya saja. Overall, yang lain-lain tentang etika plagiarisme, yang duplikasi itu sama semua kayak gitu. Mungkin itu. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, selanjutnya dari Ahmad Komau. Mangga langsung bisa open mic. Terima kasih. Oke, permisi apa suara saya terdengar? Ya, bisa. Terdengar. Ya Kang, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Komo Sidiki, NIM 1908557 dari PGSD Angkatan 2019. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait etika kepenulisan. Nah, kan sudah jadi hal umum ya kalau misalkan setiap karya tulis pasti mengutip. Nah, di sana itu setiap sumber pasti kan rata-rata itu sama ya, apalagi ketika kita mengkaji bagian teoritis gitu. Karena hampir kebanyakan pasti kalau kita mengutip akan banyak samanya gitu. Nah, pasti kan itu bakal kedeteksi sebagai suatu plagiarisme. Nah, kira-kira Kang, tips dan trik dari Akang untuk mengatasi kayak kita mengutip di bagian kajian teoritis gitu, supaya tidak terdeteksi sebagai plagiat itu seperti apa Kang? Yang selama ini Akang jalani gitu, entah itu di skripsi, di lomba, ataupun karya tulis lainnya. Terima kasih. Oke. Langsung dijawab ya, pertanyaannya bagus. Mungkin ini adalah ilmu buat teman-teman juga semua. Ya, saya pernah cerita dulu, pernah mendengar dosen saya berkata kayak gini, S1 itu tujuannya hanya mengumpulkan sumber-sumber, terus kalian olah. Kemudian S2 itu membuat kalau S3 ya membuat sumber. Nah, kalau misalkan kalian ingin menghindari plagiarisme di bab 2 teori, itu kalian bisa jangan ngambil dari buku. Kalau misalkan kalian ngambil dari buku, misalkan metode penelitian dari Sugiono, wah itu mah sudah banyak banget orang yang ngambil dari buku itu. Mungkin hampir semua penelitian ngambilnya dari situ. Cuman saya pernah dapat amanat dari dosen. Biasanya ada batasan maksimal untuk membuat sebuah karya ilmiah sumbernya. Nah, biasanya saya disuruh membuat sumbernya itu berasal dari jurnal. Sekarang tuh musimnya jurnal, banyak banget jurnal nasional maupun internasional, diusahakan sumber-sumbernya itu dari jurnal.
jurnalnya kalau bisa yang terindeks, misalkan yang sudah terdaftar. Nah, saya itu di mesin diwajibkan atau misalkan diwajibkan oleh dosen itu menggunakan sumber dari jurnal internasional. Nah, itu akan kemungkinan plagiarismenya dengan orang lain itu sedikit. Nah, kemudian tadi penting banget buat kalian kalau misalkan membuat bab 2 itu menggunakan teknik parafrase. Jangan copy paste, apalagi plagiat terselubung dan struktur. Jadi kalian harus pandai memparafrase. Intinya kalau misalkan mau pandai memparafrase, kalian harus banyak baca. Baca jurnal, buku, baca sumber-sumber lain. Insya Allah kalau kalian udah jago baca, udah sering baca, kalian bisa kalian sendiri, tapi maknanya sama. Itu intinya. Jangan lupa diparafrase kalau misalkan kalian mengcopy paste, juga sumbernya diusahakan jangan dari buku, tapi dari jurnal yang minimal 5 tahun terakhir. Sekarang 2021 berarti maksimal tahun 2016. Nah, itu yang mungkin akan indikasi plagiarismenya sedikit. Kayak gitu. Mungkin kalau misalkan belum puas, maka cari informasi dari yang lain, karena mungkin lebih baik belum puas, karena kalian harus bisa mencari lagi. Kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang. Ya, baik. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi. Yang ingin bertanya, mangga bisa langsung raise hand. Satu pertanyaan lagi. 1, 2, 3. Apakah ada? Ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Ya, terima kasih kepada Kang Gugum yang telah memberikan ilmu pengetahuan materi mengenai etika kepenulisan kepada kita semua. Dan sangat-sangat bermanfaat sekali. Ternyata banyak bentuk dari plagiat itu sendiri. Yang awalnya kita ketengahnya copy paste, ternyata ada 8 poin dasar dari plagiat itu sendiri. Ya, kesimpulan yang didapatkan adalah etika kepenulisan adalah hal yang penting. Menciptakan karya originalitas merupakan prioritas utama dan wajib yang harus diciptakan oleh seorang penulis. Hindari plagiarisme dalam bentuk apapun itu. Hindari poin-poin plagiat utama, baik dari menyalin, menempel, menerjemah, plagiat terselubung, dan lain sebagainya. Solusi yang dapat kita lakukan adalah mengutip, memberikan tanda kutip, maupun melakukan parafrase dari referensi ataupun yang ingin kita ambil kalimatnya. Mungkin terakhir statement bisa di closing oleh Kang Gugum. Mangga, Kang. Iya, sepertinya Kang Gugum sedang kendala jaringan. Mungkin langsung saya tutup, saya closing statement. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya moderator dan mewakili pemateri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan selalu ingat Kang Gugum, pesan Kang Gugum, peneliti yang baik adalah dia yang berani jujur atas apa yang dia teliti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada penyerahan sertifikat kepada PDD. Ya, ini Kang ya, sertifikat yang diberikan pada Oke, terima kasih banyak. Mungkin saat ini bentuk online dulu, Kang, nanti bakal itu bentuk hard file. Ya, oke. Baiklah, terima kasih kepada Kang Sadam selaku moderator dan terima kasih pula kepada Kang Gugum selaku pemateri. Nah, seperti itu ya teman-teman, materi yang luar biasa yang dibawakan oleh Kang Gugum tentang etika kepenulisan. Nah, ternyata salah satu tadi disebutkan bahwa kita itu harus anti plagiarisme karena apabila kita plagiarisme ternyata sangat fatal dan ada sanksinya di dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010.
Nah, wajar sih ya mengakui hak cipta orang lain, mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Jadi wajar kalau ada sanksinya. Siapa sih yang nggak marah kalau milik kita diakui oleh orang lain? Nah, pasti marah. Ternyata tidak hanya dalam bertingkah laku saja, tetapi dalam hal menulis pun kita juga harus beretika ya, teman-teman. Nah, semoga pemateri ini bisa kalian pahami dan praktekkan. Nah, jangan lupa pula untuk screenshot. Boleh dari sekarang kalian screenshot untuk kalian absen nanti. Dan mohon bantuannya juga untuk PDD, kita bisa sesi foto dulu bersama Kang Gugum. Baik, untuk teman-teman, dimohon menyalakan kameranya. Sekarang saya akan mempotret halaman pertama dulu ya. Berikan gaya terbaik. 1, 2, 3. Sebentar. Untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih kepada PDD. Nah, oke. Teman-teman jangan lupa ya untuk selalu cek Google Classroom-nya, karena di sana ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Semangat! Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau berbicara, apa saja yang kalian dapat hari ini? Ada yang mau speak up, bisa banget kalian buka on mic-nya sekarang. Apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Teman-teman boleh izin live duluan? Oh ya, boleh Kak. Oke, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, ayo teman-teman, apa saja yang kalian dapat pada hari ini? Ayo, jangan pada tidur nih, ngelamunin doi, ya kan? Yang nggak tahu kemana, ayo. Kalian bisa speak out teman-teman. Apa saja yang kalian dapat? Ya. Oke, boleh. Buat Penita Oktaviani Rahmat, silahkan. Perkenalkan, nama saya Penita Oktaviani Rahmat dengan NIM 2339. Saya dari kelompok 2. Sebelumnya izin mereview. Yang pertama ada etika penulisan ilmiah. Apa itu etika kepenulisan ilmiah? Adalah norma aturan perilaku yang harus dilakukan dan baik dan yang buruk atau yang baik yang dilakukan oleh penulis tentang baik buruknya cara penulisan ilmiah. Kemudian ada etika penulis. Yang pertama, melahirkan karya orisinil. Yang kedua, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Yang ketiga, kebermanfaatan dari karya dibuat. Yang keempat, menerima saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Yang kelima, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Yang keenam, menjunjung tinggi hak pendapat dan temuan orang lain. Yang ketujuh, memberi manfaat masyarakat pengguna. Dan yang kedelapan, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran. Kemudian ada bentuk pelanggaran ilmiah. Yang pertama ada plagiarisme, yang kedua ada fabrication, yang ketiga ada falsification, yang keempat ada injustice, yang kelima ada exploitation, yang keenam ada duplication, dan yang ketujuh adalah ada intended careless. Kemudian ada bentuk plagiarisme. Yang pertama ada salin dan tempel, yang kedua ada penerjemah, yang ketiga ada plagiat terselubung, yang keempat ada clause field, yang kelima ada plagiat struktural, yang keenam ada found sacrifice, yang ketujuh ada cut and stop, yang kedelapan ada self plagiarisme, yang kesembilan ada shake and pass collection. Kemudian mengapa melakukan plagiat? Karena itu tidak tahu bahwa plagiat itu merupakan tindakan kejahatan akademik. Yang kedua, mereka itu tahu plagiarisme, tetapi tidak tahu cara menghindarinya. Yang ketiga, tidak peduli terhadap plagiarisme. Dan yang keempat, ada manajemen waktu yang buruk. Kemudian sanksi bagi tindakan plagiat. Ada dalam Permendikbud nomor 11 tahun 2010 tentang penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Terima kasih, Teh. Ya, terima kasih kepada Penita.
Fenita Oktaviani Rahmat. Terima kasih ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali yang kita dapatkan pada pematerian hari ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup acara kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya ada 2 pantun nih sebagai penutup. Tapi saya harap kalian jawab cakep gitu ya. Oke? Siap? Oke, saya mulai ya. Ambillah papan, bawalah paku. Paku dipukul dengan tembaga. Maafkanlah salah kata-kataku, namanya juga manusia biasa. Oke. Nah, yang kedua, pisau menggores menjadi luka. Rasanya sakit, amatlah perih. Cukuplah sekian dari saya. Saya haturkan terima kasih. Saya Monika Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Dadah. Mangga boleh live buat teman-teman. Dadah. Mungkin bisa musik PDD buat penutupan. Ya, Firda boleh live. Nadia Idrianti, terima kasih ya. Zirli, Nadia, lalu ada siapa lagi? Udah ya? Oke. Ini kita mau langsung evaluasian guys. Kayaknya udah panitia semua. Boleh. Dan terima kasih banyak ya. Iya, aku ngucapin terima kasih banyak buat yang Sadam yang udah menyempatkan waktunya gitu ya di tengah kesibukannya. Ini pakai waktu untuk jadi moderator. Terima kasih. Sama-sama Muni. Izinlah ya, boleh. Ya, boleh Kak. Dadah. Ya. Silakan Pak Ketua. Bu Ketua. Ketuplak. Ya. Oke. Dek. Baik, pertama-tama ucapkan terima kasih banyak buat para panitia yang telah menyiapkan acara hari ini. Sukses buat acara hari ini, keren banget. Nggak ada kendala yang terlalu ini, mungkin hanya beberapa kendala saja yang kemarin terjadi. Dan alhamdulillah dilancarkan pada hari ini. Sebelumnya kita akan melakukan evaluasi mingguan setiap pertemuan. Mungkin di sini ada beberapa divisi ya. Dari divisi nanti memaparkan kendala dan mungkin apa yang harus diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Mungkin dari Igun pembuka, selanjutnya Igun serahkan ke divisi acara. Ya, dari acara, alhamdulillah, saya perwakilan acara ya. Ya, jadi alhamdulillah berjalan lancar. Terus mohon maaf ya teman-teman kalau agak lebay, agak lebay MC-nya, emang lebay sifatnya. Terus terima kasih juga buat PDD yang selalu stay setiap acara, kalian hebat. Dan dari acara juga mohon maaf kemarin sempat yang Nazifah ada nggak? Nah, maaf Nazifah, ya itu kurang katanya ya, kurang kata kemarin pas pembagian informasi ngasih tahu pemateri Kang Gugum namanya, mohon maaf ya sampai diedit lagi tadi di
Iya, diedit lagi. Jadi terima kasih buat PDD, terima kasih banget, kalian luar biasa. Jangan kapok-kapok ya. Pokoknya kalau ada acara kita, pokoknya orang-orang hebat nih yang sekarang ada di sini. Teh Hera, Teh Basya, Lulu, Nazifa, kalian keren. Sampai saat ini masih bertahan. Terima kasih banyak. Ya, oke. Mangga Teh Hera. Nah, mungkin kalau ada di acara